video kali ini saya akan membahas tentang maf'ul bih, bagaimana hukum-hukumnya dan apa saja pembagiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, kaifa halukum jami'an. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Di video kali ini saya akan membahas tentang maf'ul bih, bagaimana hukum-hukumnya dan apa saja pembagiannya. Sebelum kita masuk ke materi, saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe. Dan bagi yang belum, ayo klik subscribe sekarang juga supaya teman-teman selalu mendapatkan update terbaru di channel Madrasah Online. Maf'ul bih adalah ismun dalla ala syai'in waqa'a alaihi fi'lul fa'il, yang artinya kata benda yang menunjukkan suatu pekerjaan pelaku atau bisa juga disebut objek ya. Jadi maf'ul bih adalah objek. Supaya teman-teman lebih paham apa itu maf'ul bih, saya akan langsung masuk ke contohnya. Contoh dalam bahasa Indonesia, misalkan kalimat saya menulis pelajaran. Nah, saya menulis otomatis saya adalah subjek, menulis adalah predikat, pelajaran adalah objek. Begitu pula dalam bahasa Arab. Maka dalam bahasa Arabnya menjadi kata betu ad-darsa. Kata betu terdiri dari fi'il dan fa'il ya, atau subjek dan predikat. Kemudian ad-darsa adalah objek atau maf'ul bih. Kemudian contoh yang lain, misal saya membaca majalah, maka bahasa Arabnya menjadi qara'tu al-majallata ya. Qara'tu merupakan subjek dan predikat atau fi'il dan fa'il. Kemudian al-majallata adalah objek atau maf'ul bih. Jadi dapat difahami ya teman-teman, kalau maf'ul bih adalah objek atau perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku tersebut. Kalau teman-teman sudah paham apa itu maf'ul bih, langsung kita masuk ke hukum-hukumnya. Bagaimana hukum-hukum maf'ul bih? Yang pertama, maf'ul bih wajib dibaca nasab ya. Apa itu nasab? Mudahnya nasab itu akhirnya dibaca fathah ya. Contoh ro'aitu musliman ya, saya melihat seorang muslim. Ro'aitu musliman. Nah, lafaz musliman ini dibaca fathah ya. Itu ciri yang pertama bahwa maf'ul bih harus dibaca nasab. Di situ ciri nasabnya adalah fathah. Kalau saya melihat seorang muslimah, maka bahasa Arabnya adalah ro'aitu muslimatan. Ya, ro'aitu muslimatan. Di situ tak marbutohnya dibaca fathatain, dibaca tan ro'aitu muslimatan. Jadi musliman an, kemudian muslimatan tan ya dibaca fathatain atau fathah dua ya, atau tanwin merupakan merupakan hukum dari maf'ul bih. Tapi nasab tidak hanya fathah ya, ada ciri nasab yang lainnya juga. Saya kasih contoh, ro'aitu muslimaini, saya melihat dua orang muslim. Maka bahasa Arabnya ro'aitu muslimaini ya. Di situ cirinya ada ya, muslimaini. Jadi kalau dua orang ya, maka maf'ulnya atau objeknya dibaca nasab dengan ciri nasabnya adalah ya ya. Kemudian contoh yang lainnya, ro'aitu muslimina, saya melihat banyak orang muslim. Di situ sama ya, ciri nasabnya adalah dengan iya, muslimina ya. Jadi sebelum nun ada ya, itu merupakan ciri nasab. Bedanya apa dengan yang tadi? Kalau yang tadi muslimaini, sebelum ya berharokat fathah dan setelah ya berharokat kasroh. Kalau muslimina ya, atau muslim laki-laki banyak, sebelum ya berharokat kasroh, setelah ya berharokat fathah. Itu bedanya ya. Jadi hukum dari maf'ul bih yang pertama, maf'ul bih harus dibaca nasab ya. Dan ciri nasab ada 5. Tadi kita bahas hanya 2, yaitu
fathah dan juga ya. Nanti teman-teman bisa cari apalagi sih ciri-ciri nasab ya, karena masih ada 3 dari ciri nasab. Kemudian hukum yang kedua, pada dasarnya maf'ul bi harus berada setelah fi'il dan fa'il seperti yang sudah saya contohkan di depan ya. Itu musliman. Nah, lafadz musliman ini berada setelah fi'il dan fa'il atau berada di akhir. Dan bisa pula maf'ul berada setelah fi'il ya. Contohnya akroma sa'idan ghulamuhu. Pembantunya Said memuliakannya ya. Di situ maf'ul berada di depan dan fa'il berada di belakang. Kenapa? Karena di dalam fa'il terdapat domir yang kembali kepada maf'ul. Jadi pada dasarnya maf'ul harus berada di akhir, tetapi terkadang maf'ul bisa berada di tengah setelah fi'il atau bisa juga di awal, yaitu sebelum fi'il dan fa'il. Jadi bisa dibolak-balik lah mudahnya ya, seperti itu. Paham ya teman-teman? Alhamdulillah kalau paham. Dan sebetulnya masih terdapat hukum-hukum maf'ul yang lainnya, tetapi tidak saya jelaskan karena kalau saya jelaskan nanti pembahasannya akan sangat-sangat panjang. Jadi kita langsung masuk ke pembagian maf'ul. Jadi maf'ul dibagi menjadi 2. Ada maf'ul isim dhahir, ada maf'ul isim dhamir ya. Maf'ul isim dhahir apabila maf'ulnya itu tampak atau terlihat ya. Contohnya qara'tu ad-darsa, saya membaca pelajaran. Ya, ad-darsa sebagai maf'ul dan dia ada, dia terlihat, dia tampak. Itu namanya maf'ul isim dhahir ya. Kemudian yang kedua ada maf'ul isim dhamir. Dhamir artinya tersimpan. Contohnya lafaz akramtuka, saya memuliakanmu ya. Di situ maf'ulnya adalah lafaz ka ya. Ka merupakan dhamir, yaitu dhamir muttasil yang artinya adalah kamu. Saya memuliakanmu, akramtuka. Kalau misalkan saya memuliakan mereka, bahasa Arabnya akramtuhum, saya memuliakan mereka. Nah, mereka itu adalah maf'ul ya. Kemudian dalam bahasa Arabnya akramtuhum. Nah, hum ini merupakan isim dhamir ya. Karena mereka ini siapa? Jadi mereka ini tidak dijelaskan, tidak seperti isim dhahir yang tampak, yang jelas. Ya, dapat difahami ya perbedaan antara maf'ul isim dhahir dan maf'ul isim dhamir. Mungkin sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga dapat difahami dan dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang sedang belajar bahasa Arab. Semangat untuk kita semua. Kalau teman-teman punya pertanyaan seputar maf'ul bi, atau kalau teman-teman punya pertanyaan tentang materi apapun seputar bahasa Arab, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Syukran ala husni ihtimamikum wa musyahadatikum. Ila liqa, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.